Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam pendidikan. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bermaterikan kebijakan fiskal. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, Ibu Manjasari MSI, yang saya hormati rekan-rekan satu tim, satu kelompok saya, dan yang saya hormati teman-teman satu kelas manajemen 1C Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun sub materi yang akan kami jelaskan nantinya di video kali ini, yaitu yang pertama adalah definisi kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan fiskal dalam Islam, yang ketiga tujuan kebijakan fiskal, yang keempat bentuk kebijakan fiskal, yang kelima jenis-jenis kebijakan fiskal, yang keenam fungsi kebijakan fiskal, yang ketujuh instrumen kebijakan fiskal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman satu kelompok saya. Saya sendiri Ilham Salim Siregar sebagai moderator dan menyimpulkan hasil diskusi pada presentasi kali ini. Kemudian ada Hajrah Rahma, Siti Jubaidah, Rizka Aulia, Rida Trihandayani, Afif Fatanah Radia, Yogi Oriana Pasiribu, Bobi Sapriman Nazara, dan Ekri Sariwanda. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama, saya akan mempersilahkan kepada teman-teman penyaji pada video kali ini untuk menjelaskan dan memaparkan materi tentang kebijakan fiskal dan submateri yang telah saya sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrah Rahma. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang sering juga disebut dengan politik fiskal biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal terdiri dari beberapa pengertian. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut untuk pembangunan. Pengertian yang kedua adalah kebijakan fiskal, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan negara dalam bidang anggaran belanja negara. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Demikianlah materi saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekri Sariwanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu mengenai kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan, yaitu dengan menempatkan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai material itu secara seimbang. Penerapan kebijakan fiskal dalam Islam itu memiliki peranan yang lebih besar ketimbang dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama itu penerapan moneter yang relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam ketimbang dengan ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Yang kedua itu dalam ekonomi Islam pemerintah harus memungut zakat bagi muslimin yang memiliki pendapatan lebih untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat ke-60. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adanya perbedaan substansial antara Islam dan non-Islam dalam pengelolaan utang publik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Rizka Aulia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini mempunyai tujuan yang sangat kompleks, yaitu untuk mencapai sebuah perekonomian yang makmur dan sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal ini juga bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan, bidikan, prioritas pembangunan, yang tentunya menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal ini yaitu untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, dan yang terakhir menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Terima kasih. Adapun bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Dan yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Trihandayani. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja atau employment. 2. Pengelolaan anggaran.
Dalam penjelasan Alvin Hasan, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep. Bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit. Dan jika terjadi inflasi, maka ditempuh anggaran belanja surplus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Saprima Nazara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 3. Stabilisasi anggaran otomatis. Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. 4. Anggaran belanja seimbang. Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerima dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran berimbang, yaitu pengeluaran belanja dengan penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, kebijakan anggaran surplus. Tidak semua penerimaan negara dibelanjakan, sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi. 3. Kebijakan anggaran defisit. Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi, pemerintah harus meminjam atau mencetak uang. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sering disebut budget. Budget pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Yang keempat, kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar atau tidak statis. Tugas-tugas pemerintah yang bukan hanya sebagai lembaga pelayanan untuk menjaga dan melindungi masyarakat, namun juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan sehingga anggaran atau budget harus mampu memperkecil pengaruh gejolak pasang surut ekonomi nasional. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahunan yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang kelima, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang keenam, fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya Siti Zubaida untuk menyampaikan materi tentang instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah pajak. Tentu kita sering mendengar kata pajak, mulai dari kita, orang tua, hingga para pengusaha, wajib mengeluarkan pajak atas kendaraan, rumah, maupun pendapatan diri sendiri. Nah, pemerintah menggunakan pajak ini untuk alat dalam menstabilkan perekonomian negara. Caranya dengan menaikkan tarif pajak seperti pajak penjualan barang mewah maupun pajak penghasilan bagi yang berpenghasilan tinggi. Nah, secara ekonomi, pajak adalah pemindahan sumber daya yang ada dari rumah tangga atau perusahaan ataupun dunia usaha. Pajak berbeda dengan pengeluaran negara yang diasumsikan sebagai otonomus. Banyaknya pajak yang diterima oleh negara itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sebaliknya, pajak dapat mempengaruhi perilaku produksi dan konsumsi. Mengapa? Jika pajak turun, maka daya beli dari masyarakat akan meningkat dan industri juga akan meningkatkan jumlah outputnya. Namun apabila pajak dinaikkan, tentu industri juga akan menurunkan jumlah outputnya dikarenakan daya beli dari masyarakat juga akan berkurang. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga digunakan sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian negara dengan cara melakukan politik anggaran. Politik anggaran ada dua. Yang pertama, politik anggaran tidak berimbang. Politik anggaran tidak berimbang ini terdiri dari anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.
Tujuannya untuk memberikan stimulus pada perekonomian negara. Hal ini baik digunakan ketika ekonomi dalam kondisi ekonomi yang resesif. Ketika pemerintah memilih menggunakan kebijakan anggaran defisit, maka pemerintah dianggap memilih kebijakan fiskal ekspansi. Lalu yang kedua ada anggaran surplus. Anggaran surplus ini adalah kebijakan pemerintah dalam membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini baik dilakukan ketika ekonomi dalam kondisi ekspansi yang mulai memanas. Tujuannya untuk menekan atau menurunkan permintaan. Maka melalui anggaran surplus, pemerintah berusaha mengerem pengeluarannya untuk menekan tekanan permintaan atau menurunkan jumlah daya beli dari masyarakat dengan cara menaikkan pajak. Jika pemerintah memakai politik ini, maka pemerintah dianggap menggunakan kebijakan fiskal kontraktif. Politik anggaran yang kedua yaitu anggaran berimbang, yaitu di mana pengeluaran sama dengan pemasukan, di mana pemerintah memadukan antara politik anggaran defisit dengan politik anggaran surplus. Nah, tujuannya untuk terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan kedisiplinan dalam perekonomian. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman satu rekan kelompok saya yang telah menjelaskan materi seputar kebijakan fiskal. Kali ini, di video kali ini juga, saya akan menyimpulkan seluruh materi menjadi satu kesimpulan tentang kebijakan fiskal. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan, pengeluaran, dan belanja negara. Dan dalam prakteknya, yang menjalankan kebijakan fiskal adalah pemerintah, dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara, dan dijalankan secara operasional oleh Kementerian Keuangan dan menteri-menteri terkait. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Apa sih tujuan kebijakan fiskal? Tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan inflasi. Dan yang keempat, dan yang paling terpenting adalah menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, instrumen kebijakan fiskal. Apa sih instrumen kebijakan fiskal? Instrumen kebijakan fiskal dibagi atas dua. Instrumen yang utama, kebijakan fiskal, yakni pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional pembangunan dan kegiatan lain yang dilakukan oleh negara. Ada 4 bentuk pengeluaran negara. Yang pertama adalah belanja rutin negara, kemudian belanja pembangunan, yang ketiga adalah subsidi, dan yang keempat adalah insentif. Apa sih ini semua? Yang pertama, belanja rutin. Belanja rutin ini terkait dengan pengeluaran untuk operasional negara, misalkan membayar gaji aparatur sipil negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, belanja pembangunan. Belanja pembangunan ini terkait dengan upaya untuk membangun sebuah negara, misalnya membangun infrastruktur, seperti jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, subsidi. Subsidi ini terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat secara tidak langsung. Contohnya itu seperti pemotongan harga di bahan-bahan pokok. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah biaya insentif. Biaya insentif ini merupakan pemberian bantuan uang kepada rakyat secara langsung oleh negara atau pemerintah. Misalnya itu seperti bantuan langsung tunai atau BLT. Kemudian kita membahas tentang kesimpulan penerimaan negara. Merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Ada 4 sumber nih penerimaan negara. Yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah bea cukai, yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak, dan yang keempat adalah hutang atau hibah. Sudah jelas, pajak itu dikutip oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bea cukai. Bea cukai ini adalah pemerintah mendapat dana atau sumber keuangan dari jasa impor dan ekspor terhadap barang-barang tertentu yang diatur oleh undang-undang. Misalnya itu seperti rokok dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tadi saya jelaskan adalah penerimaan negara bukan pajak. Ini contohnya seperti barang sitaan, denda, dan lain sebagainya, yang merupakan salah satu sumber kas negara. Kemudian yang keempat adalah hutang. Maksudnya hutang adalah pinjaman yang diberikan negara lain kepada negara kita. Dan mungkin hibah juga termasuk salah satu sumber kas negara, pemberian dari negara lain secara cuma-cuma kepada negara kita. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan singkat atau kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kelompok kami dalam video kali ini tentang materi kebijakan fiskal. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian materi. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami kelompok 5 mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pendidikan.